Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi keperawatan dengan judul penata laksanaan pasien dengan masalah infak miokard akut atau biasa yang disebut dengan IMA. Di mana secara definisi IMA didefinisikan sebagai perkembangan cepat dari nekrosis atau kematian dari otot jantung yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Etiologi atau penyebab dari infak miokard akut sendiri diklasifikasikan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, berkurangnya suplai oksigen ke miokard. Hal ini disebabkan karena kecepatan pembuluh darah, sirkulasi dari jantung ke seluruh tubuh, anemia, hipoksia, dan polisitemia. Kemudian yang ketiga, karena meningkatnya kebutuhan oksigen yang lebih dari tubuh. Yang ketiga, kemudian faktor resiko. Faktor resiko ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan faktor resiko tidak dapat dimodifikasi atau bawaan, seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, ras, geografi, dan faktor kepribadian. Kemudian selanjutnya, klasifikasi atau penggolongan IMA sendiri berdasar pemeriksaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, IMA dengan infak miokard dengan elevasi segmen ST atau yang biasa disebut dengan STEMI. Kemudian yang kedua, infak miokard dengan non elevasi segmen ST atau biasa yang disebut NSTEMI. Kemudian diagnosis IMA ini didasarkan atas beberapa kriteria. Yang pertama, didasarkan pada hasil pemeriksaan anamnesis atau tanya jawab dengan pasien terkait dengan keluhan yang dialami. Biasanya pada kasus IMA ini keluhan yang paling menonjol yaitu adanya nyeri dada yang tipikal atau atipikal di sebelah kiri. Rasanya seperti tertekan benda berat daerah retrospinal menjarah ke lengan kiri, leher, rahang, area interskapular, bahu, dan epigastrium. Keluhan ini dapat berlangsung intermiten atau beberapa menit atau persisten lebih dari 20 menit. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dari ECG. Dari hasil ECG ini menunjukkan adanya deviasi segmen ST pada lokasi yang terkena infak. Kemudian yang ketiga, hasil pemeriksaan enzim jantung atau creatinine kinase MB, CKMB, atau troponin I atau T. Peningkatan marka jantung hanya menunjukkan adanya nekrosis miosit, namun tidak dapat dipakai untuk menentukan penyebab dari tersebut. Kemudian penata laksanaan untuk kasus IMA pada prinsipnya didasarkan tiga faktor. Yang pertama yaitu tirah baring. Tirah baring ini bertujuan untuk membatasi penggunaan energi yang berlebihan akibat kekurangan cadangan oksigen tubuh. Kemudian yang kedua, dengan pemberian terapi oksigen. Terapi oksigen diberikan segera bagi mereka dengan saturasi O2 arteri kurang dari 95% atau yang mengalami distress pernapasan dengan tanda pernafasan lebih dari 24 kali per menit, dapat sesak, penurunan kesadaran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian terapi obat-obatan, antara lain yaitu seperti obat-obatan aspirin yang bisa diberikan pada semua pasien jantung yang tidak ditoleransi terhadap aspirin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu video aplikasi penanganan IMA. Jadi video aplikasi ini dibuat untuk lebih memahami kita dalam melihat kasus IMA di lapangan atau di rumah sakit dan bagaimana intervensi harus dilakukan untuk menangani kasus IMA tersebut. Selamat menyaksikan. Coba duduk di sini. Ini sesak nafas. Oh iya. Kok dadanya sakit ya? Iya, sakit. Ya? Iya, monggo langsung masuk ke ruangan. Gimana, Mas? Ini supaya Pak Firdaus bisa sebentar ya. Periksa dulu. Hasil dengan apa ini? Ini Pak Firdaus dengan
Keluhan dari dada sebelah kiri sampai sana. Banyak. Iya. Iya, Bapak, apa yang dirasakan sekarang? Sakit banget. Sakit dada sebelah mana? Iya. Oke. Alirannya main tenang. Oke, terus? Hasil ya. Oke. Berikan terapi SDN.